Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ke berapa ini Duita Sari? Pertemuan ke berapa? Ya. Ada yang tahu pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke berapa ini? Ya, 17. betul, pertemuan ke Pertemuan 17. 17. Ya, pertemuan. Jadi kita tidak terasa ini kita sudah masuk pertemuan ke-17. Nah, di pertemuan ke-17 ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu karakter unggul ya. Jadi karakter unggul itu sifat, perilaku dari tokoh biografi yang bisa kita jadikan suri tauladan, bisa dijadikan contoh ya. Jadi bisa dijadikan suri tauladan. Nah, jadi karakter unggulnya itulah yang sudah kita temukan dalam sebuah paragraf. Nah, namun yang ingin kita cari di sini adalah bagaimana kalau karakter unggulnya itu minggu lalu kita sudah bahas. Kita sudah bahas. Ya. Bukan di SMK. Ya. Jadi karakter unggul itu disajikan dalam dua cara. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah tahu caranya mencari karakter unggul. Jadi karakter unggul itu contohnya berbakti kepada orang tua, bekerja keras. Nah, jadi yang ingin dicari di sini bagaimana cara menyajikan karakter itu. Karakter unggul itu tadi pekerja keras. Bagaimana cara disajikannya? Oke, disampaikan dalam dua cara. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada pula yang dilakukan secara tidak langsung, deskriptif. Perhatikan contohnya. Oke. Di sini B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Bagi banyak orang di Indonesia. Dalam kutipan di atas, karakter unggulnya yaitu menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia, tokoh panutan ini disampaikan secara langsung dalam kalimat ini, dalam paragraf ini. Bisa dipahami? Halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih ya, Pak. Ya, jadi karakter unggul yang kita sudah dapat minggu lalu itu bagaimana cara penyajiannya. Nah, ternyata penyajiannya itu ada dua. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Contohnya yang secara langsung ini. Jadi kalau bilang secara langsung berarti disebutkan atau dituliskan dalam paragraf itu. Dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan ya, secara langsung sehingga pembaca langsung dapat mengetahui. Tidak perlu lagi menganalisis makna tersirat. Kalau bilang makna tersirat, inilah yang dimaksud dengan secara tidak langsung. Kalau kita baca dalam satu paragraf tidak ada dituliskan di situ, tapi disampaikan secara tersirat. Nanti sudah kita baca, ya, kita analisis. Oh ternyata maksud daripada paragraf ini
Ya, seperti ini. Bandingkanlah dengan cara penulis menyajikan karakter unggul tokoh pada kutipan kedua berikut ini. Oke, Dwi Intasari bisa dibaca? Yang mana, Pak? Yang dalam kota ini. Yang ketiga, Pak. Iya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis berlibur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, ini paragraf dikutip dari biografi B.J. Habibie ya. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk ujian dan bekerja. Di sini sebenarnya ada dua makna yang tersirat, ada dua karakter unggul yang ada. Ada dua sifat yang dimiliki oleh B.J. Habibie yang patut kita contoh. Nah, di sini kalau kita analisis di sini bisa kamu temukan berbicara tentang belajar dan bekerja. Jadi keunggulannya Habibie, dia mampu mengatur waktunya untuk belajar, dia mampu mengatur waktunya untuk bekerja, bahkan saking bisanya mengatur waktu, dia bisa mengatur waktunya sambil bekerja dan belajar. Ia memilih menggunakan waktu liburan ya, untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Dia mengikuti ujian di waktu lain. Nah, di sini kalau kita simpulkan, kalau berdasarkan di buku, ya ini tipenya atau karakter unggul yang dimiliki di B.J. Habibie di sini ada. Di sini paragraf ini adalah pekerja keras. Kalau saya bisa juga sebenarnya di sini kemampuan B.J. Habibie mengatur waktunya untuk belajar dan bekerja. Nah, pada contoh kedua, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana. Jadi di sini paragraf ini tidak ada karakter unggul yang tertulis secara langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan pola penyampaian karakter unggul secara tidak langsung. Pada contoh kedua, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis hanya menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapi. Oke, bisa dipahami? Penyampaian pola ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Yang secara langsung ini barusan tadi dijelaskan. Nah, ini ada lagi. Anugrah bisa dengar suara saya? Oke, coba dibacakan yang dalam kotak ini. Saya itu ya Pak, bilang saya. Iya. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Nah, di sini biografinya George Sah dikutip satu paragraf di mana di dalamnya ada karakter unggul yang dimiliki oleh George. Nah, di sini langsung disebutkan, saya dapat membuat hidup manusia lebih nyaman dengan teknologi. Dideskripsikan, sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Kemudian si George itu berucap, saya dapat membuat hidup manusia lebih nyaman, kata dia. Jadi di sini sifat karakter unggul yang dimiliki oleh si George
karena ini berhubungan dengan manusia ya, tentang kemanusiaan, jiwa kemanusiaan. Fitri ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silahkan dibaca ini. Dari kalimat tokoh Georgesa, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan, agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Secara tidak langsung, penulis memaparkan keunggulan tokoh dengan cara menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh. Perhatikan penanggalan biografi Georgesa berikut ini. Oke, nah di sini ada kalimat dari biografi Georgesa. Semua anak mama tidak manja sebab kami tidak punya uang. Nah ini karakter unggulnya ini tidak manja disebutkan secara langsung. Berarti kita tidak usah pusing mencari apa ini. Ini sudah disebutkan. Nah inilah yang dimaksud dengan pola penyajian karakter unggul tokoh disampaikan secara langsung. Dari kutipan di atas, Mama Nels, Ibu Georgesa menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya. Georgesa adalah anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Nah, sekarang diskusikanlah dengan teman-temanmu. Ini tidak usah ya, kita langsung saja ke bacalah kembali biografi Georgesa dan Ardiansap di atas, kemudian analisislah berbagai karakter tokoh. Ini nanti saya sampaikan. Ada yang bisa menanya ini di classroom. Ini juga. Nah, ini ada. Setelah kamu menemukan cara penggambaran tokoh dalam biografi, sekarang berlatihlah untuk mengubah. Ya, ini mengubah dari cara tidak langsung menjadi cara langsung. Ini contohnya, semua anak mama tidak manja dengan uang. Georgesa adalah anak yang memahami kondisi orang tuanya. Dia tidak pernah menerima dan tidak pernah meminta uang saku. Jika ingin makan siang, ia harus pulang saat istirahat di sekolah. Jadi cara langsungnya di sini, cara tidak langsungnya di kolom ini. Oke, nanti saya kasih jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dintasari, Anugrah. Jadi saya simpulkan plek dulu. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah menemukan pola penyajian karakter unggul. Kalau karakter unggul itu 2 pertemuan kita sudah bahas minggu lalu dan minggu sebelumnya. Karakter unggul adalah sifat perilaku yang bisa kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara menemukan pola itu? Ada 2. Ada yang disampaikan secara langsung pada kalimat atau paragraf. Ada juga yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat pada kalimat dan paragraf. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi kalau langsung kita bisa menemukan pada paragraf itu, sedangkan kalau tidak langsung ya kita harus cermati, membaca dengan baik, kemudian kita analisis baru bisa menemukan karakter unggul sang tokoh. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak jelas toh? Ya. Jadi itu tugas biografinya sudah bisa dikerjakan di kertas double folio. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau begitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan keberapa ini? 17. Ya, 17 saya nyatakan sudah selesai. Dengan ucapan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada saldi Pak, tidak kuliah.